Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Alumni berdaya, UM berjaya, IKUM selalu di hati. Mohon perhatian kepada seluruh peserta, demi menjaga kenyamanan acara, kami mohon untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan seksama. Terima kasih. Sembari menunggu acara dimulai, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk mengambil posisi yang nyaman selama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber. Dan tentunya sebelum kita masuki webinar pada pagi hari ini, saya ingin melihat antusiasme dari seluruh peserta yang sudah hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Boleh banget teman-teman sekalian untuk mengirimkan pesan pada kolom Zoom chat kita dengan format daerah asal _siap. Boleh banget, saya ingin saksikan siapa saja peserta yang sudah hadir pada webinar pagi hari ini dan berasal dari mana saja. Dari Mojokerto sudah ada nih, sudah sangat membara hadir pada webinar pagi hari ini. Dari Medan, Pulau Sumatera. Dari Depok, tentunya tuan rumah dari Malang juga banyak yang sudah hadir. Dari Bandung, Madiun. Dari Gorontalo, masih saya tunggu teman-teman, kita saksikan bersama. Dan tentunya peserta yang hadir pada kegiatan webinar pagi hari ini berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Mulai dari Sabang hingga Merauke, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa tentunya, dan juga pulau lainnya. Dari Jombang sudah hadir, dari Subang juga hadir. Dari Kendari, wow luar biasa. Dari Surabaya, tampaknya masih banyak yang mengirimkan pesan, dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang membersamai pada pagi hari ini. Dan tentunya seperti biasanya, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk mengucapkan sepotong pantun pembuka. Tampaknya masih banyak yang pesan yang masuk. Dari Gorontalo juga masih mengirimkan pesan. Terima kasih hadirin sekalian, selamat datang juga selamat bergabung. Saya lanjutkan, izinkan saya membacakan sepotong pantun pembuka. Sarapan pagi pakai roti, ditambah kopi dan gula Jawa. Inilah webinar persiapan studi, kejarlah mimpi, raihlah beasiswa. Ada satu lagi pantun saya, Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah, dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, kita bersua di suatu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair minal Kuwait. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Suparno, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Amin MPD. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni, Ibu Dr. Randa Fatmawati. Yang saya hormati pula ketiga narasumber hebat. Yang pertama Bapak Sunu Farid Latif SSMA. Yang kedua ada Profesor Dr. Diah Wardiningsih MPD, dan juga ada Bapak Teguh Dewangga SPD MSc. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin di acara webinar studi lanjut dengan mengusung tema dari mendaftar hingga penerima LPDP tahap 2, tips dan trik menembus beasiswa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada webinar persiapan studi lanjutan dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali tentunya saya Ajo Riko dapat menemani hadirin pada pagi hari ini, walaupun weekend tentunya tetap membara dan juga tetap semangat hingga akhir nanti. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan membaca doa dengan harapan agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Setelah kita panjat bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya, kita pada pagi hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar tentang LPDP. Terselenggaranya kegiatan ini tentu berkat kerjasama yang baik di antara pengurus pusat IKUM dengan berbagai pihak, khususnya dengan para narasumber dan moderator.
Dan semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi alumni UM yang akan melanjutkan studi melalui pembiayaan beasiswa LPDP. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar adalah biaya. Biaya, ya. Meskipun bukan satu-satunya, tetapi biaya pendidikan baik dalam negeri maupun negeri untuk setiap jenjang pendidikan, terutama jenjang magister dan doktor, dapat dikatakan saat ini tinggi, ya. Sementara itu studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu sebagai titik tolak, sebagai wahana, sebagai satu proses untuk peningkatan kualitas SDM. Dalam konteks ini pemerintah sadar akan hal ini, oleh karena itu pemerintah memberikan solusi yang praktis, ya, bagi anak-anak berprestasi yang mengalami hambatan dalam pembiayaan pendidikan, yang diantaranya melalui pembiayaan LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kalau dulu namanya BPPS, zaman saya dulu 98. Persoalannya adalah bahwa memperoleh beasiswa LPDP itu untuk studi lanjut ke S2 atau S3, baik dalam negeri maupun luar negeri, sangat kompetitif, sangat selektif, dan sangat evaluatif. Dalam konteks ini, pengurus Pusat UM mencoba memfasilitasi dan memotivasi lulusan UM yang berkeinginan studi lanjut ke jenjang S2 atau S3 untuk dapat memperoleh beasiswa LPDP baik dalam negeri maupun luar negeri melalui webinar yang dilaksanakan pada saat ini dengan menghadirkan para narasumber yang berpengalaman, dan beliau-beliau itulah penerima beasiswa LPDP baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu saya atas nama pengurus Pusat UM menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya para narasumber yang sudah berpengalaman yang luar biasa, yaitu Ibu kita Profesor Dr. Dia Wirdaningsih, MPD, Bapak Sunu Farid Latif SSME, Bapak Teguh Dewangga SPD MSc, yang ketiga-tiganya adalah alumni UM, dan moderator kita Mas Riko Rahmat Ardianta. Syukron lakum wa Mas Riko, ya, ala husni timamikum fadhil munasabah. Kami atas nama pribadi dan pengurus Pusat UM tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi alumni UM untuk studi lanjut ke S2, S3 dalam negeri maupun luar negeri melalui pembiayaan beasiswa LPDP, dan semoga sukses selalu. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar. Semoga Allah SWT memudahkan urus kita dan meridai usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini, karena kita punya waktu yang sangat sedikit, saya langsung saja menjelaskan bahwa untuk beasiswa LPDP ini ada dua kunci yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah Anda harus menemukan yang namanya masalah. Masalah seperti apa? Jadi ketika Anda nanti akan memilih jurusan terkait S2 maupun S3, maka harus ada masalah yang Anda nanti akan selesaikan. Kenapa? Karena nanti dengan adanya masalah di Indonesia, maka itu yang bisa Anda dalam tanda kutip Anda jadikan alasan untuk melanjutkan studi. Kalau nanti misal Anda belum bisa menemukan masalah, then you find the problem. Temukan masalahnya. Saya pakai logika adalah ibaratkan Anda seorang penjual obat. Nah, Anda ketika memvonis orang itu sakit, maka Anda harus siapkan obatnya itu apa. Contoh nih, misal Anda mengatakan seseorang, oh Pak, Anda ini menderita penyakit darah tinggi, misal. Nah, saya punya obatnya, Pak. Kalau Bapak beli di saya, maka darah tinggi Bapak nanti akan turun dan Anda akan sehat. Nah, sama dengan Anda sebagai seorang calon penerima beasiswa. Anda lihat di Indonesia ini masalahnya apa yang Anda ingin obati. Nanti akan saya contohkan sampel saya, di mana dengan itu saya berhasil mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi yang dijadikan fokus adalah
apa kira-kira masalah yang Anda akan selesaikan. Kemudian, masalah tersebut hanya bisa diselesaikan dengan melanjutkan studi dengan jurusan yang relevan dengan problem yang Anda ambil. Jadi, ketika memilih jurusan, pastikan ya, yang pertama, kampusnya itu ada di daftar LPDP. Ini tidak usah dinego, artinya kalau kampusnya di luar bagaimana, ya udah nggak usah dibahas itu karena Anda harus mengikuti aturan dari LPDP. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan bahwa jurusan yang Anda ambil harus berdasarkan pada masalah. Jadi saya mengambil ini karena ada masalah ini. Nah, jurusan ini nanti harus linear dengan pekerjaan Anda atau bisa linear dengan jurusan Anda di S1 atau di S2. Nah, di antara itu nanti temukan kira-kira celahnya di mana, yang celah itu bisa Anda selesaikan dengan mengambil kuliah di jurusan tersebut. Saya akan tunjukkan contoh dari template saya ya. Jadi yang pertama, temukan adalah problemnya. What is the problem? Misal nih, saya mendapatkan beasiswa S2 Pendidikan Bahasa Inggris di King's College London. Maka sebelum saya mengajukan saya akan melanjutkan S2 saya di King's College London, saya harus punya masalah nih. Masalah apa yang mau saya angkat? Nah, yang saya angkat adalah bahasa Inggris orang Indonesia ini, kemampuan orang Indonesia ini rendah. Jadi berdasarkan data ini rendah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika Anda mengatakan sebuah penyakit, Anda harus siapkan obat. Nah, ketika Anda mengatakan sebuah penyakit itu, harus ada lab, hasil lab yang itu menunjukkan betapa bahayanya penyakit itu. Maka ketika Anda mengatakan what is the problem, misal nih, saya mengatakan kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia rendah, maka saya harus menyampaikan datanya apa. Contoh nih, saya katakan, Anda menderita darah tinggi karena berdasarkan lab, darah Anda tekanannya adalah 200. Normalnya adalah 120. Berarti harus diturunkan 80 poin. Nah, ini namanya data. Nah, ketika saya mengatakan what is the problem, bahasa Inggris orang Indonesia ini rendah. Saya kasihkan data. Datanya apa? Menurut pemeringkatan kemampuan bahasa Inggris non-English speaking country, orang-orang Indonesia ini ada di peringkat 80 dunia. Sedangkan tetangga kita, Singapura itu peringkat 3, Malaysia peringkat 28, kemudian Filipina ini peringkat 17. Artinya apa? Secara jarak dengan tetangga kita ini ada gap yang sangat jauh. Nah, ini untuk menyatakan bahwa ada problem yang serius yang kita hadapi dalam bahasa Inggris. Kemudian, problem ini saya angkat menjadi kontribusi saya. Kontribusi saya apa? Saya mengajar bahasa Inggris. Di mana? Kebetulan saya mendirikan lembaga namanya Royal English. Nah, di sini saya akhirnya memberikan pelatihan bahasa Inggris. Kemudian ada kebutuhan nih. Apa yang saya butuhkan? Saya harus upgrade ilmu. Jadi saya harus masuk di level S2. Untuk apa? Agar kualitas pelatihan yang saya berikan ini semakin bagus. Maka what you did and what you need itu adalah saya mengajar bahasa Inggris dan saya harus melanjutkan studi saya di level master. Kemudian sudah ketemu kan? Problemnya sudah ketemu dan obatnya sudah ketemu. Kemudian kita tinggal milih kampus. Nah, milih kampus ini kita juga harus bisa mencocok logi dengan kondisi kita, dengan keinginan kita, dengan keinginannya LPDP. Jadi bagaimana supaya semuanya itu bisa terakomodir jadi satu. Contohnya mengapa saya mengambil UK, mengapa saya ngambil di King's College, saya kasih tahu bahwa saya cocokkan di UK ini kuliahnya cuma setahun. Tapi kalau di luar UK, di Eropa, di Australia, di Amerika, S2-nya itu 2 tahun. Maka S2 di Inggris cuma 1 tahun,
Artinya apa? Saya studinya lebih singkat dan bisa segera kembali ke Indonesia untuk mengabdikan diri. Berarti secara poin, ini kuat ini. Kuatnya kenapa? Karena saya bisa mengangkat benefit kuliah di. Nah, sebenarnya ada tiga tahapan umum ya dalam LPDP itu, yaitu seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik bagi yang belum memiliki kampus tujuan. Jadi biasanya kita diberi 3 pilihan. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Tapi bagi yang sudah diterima sebelum pendaftar LPDP biasanya tidak ada seleksi bakat skolastik, dan yang terakhir adalah seleksi substansi atau wawancara. Tips saya yang pertama adalah berikan usaha terbaiknya sejak awal. Itu dari seleksi administrasi, bahkan dari sebelum administrasi ya. Apa yang kita upload, syarat-syarat apa yang harus kita masukkan, itu nanti akan rinciannya banyak, ada sekitar 27 rincian yang di administrasi. Itu berikan usaha yang terbaik. Jadi kita nggak bisa kayak hamin 1 minggu terus tiba-tiba ya udah aku memutuskan untuk daftar LPDP, terus kita isi segala macam. Menurut saya itu masih kurang. Jadi persiapkan sebaik mungkin. Salah satu caranya adalah biasanya LPDP itu punya ikatan alumni namanya Mata Garuda. Mereka itu memberikan seperti mentorship program. Jadi kita itu didampingi dari seleksi administrasi, bakat skolastik hingga wawancara. Saya pikir untuk orang-orang yang tipe belajarnya adalah saya kalau belajar bersama orang lain lebih semangat, bisa ikut tipe ini. Tapi kalau bagi orang-orang yang memang tipe belajarnya, saya lebih suka belajar sendiri, mencari materi sendiri, browsing sendiri, saya pikir belajar mandiri sudah cukup. Nah, ini biasanya adalah dari seleksi administrasi ya, ini berdasarkan pengalaman saya, itu satu, tidak mempelajari pedoman. Yang kedua, banyak sekali kasus-kasus pemalsuan, terutama sertifikat bahasa Inggris. Karena gini, dampaknya panjang sekali. Ketika teman-teman sudah berani memalsukan sertifikat bahasa Inggris, akun LPDP teman-teman itu di-ban oleh LPDP. Dan akun LPDP ini nggak bisa buat lagi karena kita berdasarkan NIK. Terus, ketika seleksi administrasi, meskipun esai dan proposal riset itu akan dibahas secara lebih dalam ketika proses wawancara ya, proses terakhir, tapi banyak sekali teman-teman itu yang membuatnya asal-asalan. Sehingga ketika proses seleksi substansi atau wawancara, itu diskusi yang terjadi itu tidak siap antara peserta. Jadi saya sarankan bahwa dari seleksi administrasi itu berikan kemampuan usaha terbaik teman-teman sekalian. Terus sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini untuk tujuan luar negeri, untuk yang karena saya orang yang memang belajar bahasa Inggris dari nol ya. Itu butuh bertahun-tahun. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya basic bahasa Inggris yang sudah bagus, saya pikir persiapan sebulan 2 bulan itu menurut saya terlalu mepet. Jadi usahakan, ini mumpung tahap 2 LPDP masih belum buka ya. Persiapkan mulai sekarang. Itu. Terus pemilihan program studi dan kampus, saya sepakat dengan Pak Sunu bahwa teman-teman harus pemilihan prodi itu harus linear dengan kontribusi dan masalah yang harus diangkat. Ini kegagalan seleksi administrasi, nanti bisa dibaca sendiri, nanti materinya akan saya sampaikan di akhir. Ini ada 25 poin yang harus diisi di formulir, dan poin ini itu yang akan digunakan sebagai acuan dalam wawancara. Jadi banyak sekali, jadi dari esai, proposal riset untuk yang S3, dan biasanya ada kolom-kolom yang memang akan diskusi secara lebih mendalam dengan panelis dari psikolog. Nah, teman-teman, kemarin dijelaskan oleh Bu Mona itu di kebijakan baru LPDP 2025 ini tidak jauh berbeda dengan 2024. Jadi ada beasiswa prioritas. Nah, ini beasiswa prioritas ini sudah ada kerjasama antara LPDP dengan berbagai perguruan tinggi yang bisa sharing pendanaan. Jadi di bagian ini itu seleksinya mungkin cukup ketat karena banyak yang mencoba untuk meraih di situ. Kalau dulu itu tidak boleh ongoing, sekarang sudah boleh ongoing, tapi dengan syarat tertentu. Silahkan nanti bisa dipelajari di dalam ketentuan LPDP. Kemudian berikutnya, nah ini saya biasanya banyak menyampaikan pada tahapan seleksi substansi.
Namun untuk menuju ke seleksi substansi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Unu dan Mas Teguh bahwa pengisian biodata yang disampaikan sebagai seleksi administrasi ini sangat penting. Jadi Anda harus menyampaikan bagaimana kekuatan Anda, kelemahan Anda, apa yang sudah Anda capai selama ini, pengalaman-pengalaman Anda, apa saja yang sudah Anda lakukan, silahkan disampaikan dengan baik, termasuk pengalaman riset, pengalaman akademik dan non-akademik ya. Tadi Mas Teguh menyampaikan pengalaman-pengalaman unik, kontribusi yang menginspirasi, itu sangat bagus untuk disampaikan. Nah, ini harus dilengkapi selengkap-lengkapnya, termasuk pengalaman melakukan kegiatan ilmiah, seminar, pelatihan-pelatihan, pengalaman berorganisasi. Ini perlu dimasukkan, diisi selengkap mungkin, karena ada sebagian dari teman-teman kita itu yang biodatanya itu banyak yang kosong, tidak ada prestasi, tidak pernah ikut pelatihan, tidak ada pengalaman riset, publikasi ilmiah juga tidak ada. Nah, ini nanti kurang bagus ya kesannya dari awal, ini seperti kita tangan kosong kata Mas Unu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk seleksi substansi tadi dibahas banyak tentang IC, dan IC ini memang sangat penting teman-teman, karena nanti interviewer akan membaca IC Anda, kemudian akan melihat konsistensi antara yang ditulis di IC dengan yang Anda sampaikan ketika interview. Jadi silahkan nanti disiapkan ini. Tadi Mas Teguh menyampaikan 3 hal yang harus disampaikan di IC: komitmen, rencana studi, dan kontribusi untuk Indonesia. Kontribusi untuk Indonesia itu silakan disampaikan yang bisa diproyeksikan ketercapaiannya. Tadi Mas Yunu juga menyampaikan hal itu. Jadi bukan sesuatu yang muluk-muluk yang tidak mungkin dicapai, tetapi bagaimana rencana studi kontribusi untuk Indonesia ke depan itu yang bisa diproyeksikan dari keberadaan Anda saat ini, setelah studi lanjut, dan nanti ke depan apa yang akan Anda lakukan untuk berkontribusi pada tanah air. Seperti itu teman-teman. Kemudian interview nanti akan dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya, mix bahasa Indonesia bahasa Inggris, tapi ada juga interviewer tiga-tiganya menggunakan bahasa Inggris, sehingga selama satu sesi bahasa Inggris semua. Jadi silakan siap saja. Namun apabila nanti Anda merasa apabila menyampaikan dalam bahasa Inggris kurang dapat menyampaikan informasi yang memadai, Anda mau menggunakan bahasa Indonesia, itu akan diperbolehkan. Jadi silahkan. Ini biasanya teman-teman bertanya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris begitu. Jadi siapkan saja. Paling tidak Anda memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu barangkali bisa beralih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi apabila Anda keluar negeri biasanya akan ditanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun apabila keberatan bisa disampaikan saja saya izin menggunakan bahasa Indonesia, dan itu diperbolehkan ya. Terus kemudian nanti ada 3 interviewer, ada 2 akademisi dan ada seorang psikolog teman-teman ya. Nah, ini tadi kelanjutan yang tadi ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, komitmen, kemudian rencana studi, kontribusi untuk Indonesia. Interviewer ada 2, akademisi dan seorang psikolog. Nah, ini untuk pelaksanaan interview dilakukan dengan Zoom. Dan teman-teman ini mungkin perlu dipersiapkan agar kita bisa di layar Zoom itu tampak posisi badan kita yang proporsional, kemudian tanpa virtual background ya. Kita tidak boleh pasang virtual background dan tidak boleh blur
Jadi disiapkan, dirapikan kamarnya, ruangnya. Biasanya ada yang baju dicantolin gitu, yang gitu tolong dirapikan. Ini kadang tidak dibahas tapi pernah terjadi yang seperti ini. Karena tidak boleh menggunakan virtual background dan Anda harus memutar kamera 360 derajat sebelum wawancara dilakukan untuk memastikan tidak ada orang lain di ruang Anda. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian waktu durasi interview 40-60 menit, biasanya rata-rata kita wawancara itu 40-50 menit, yang 10 menit untuk diskusi dengan tim interviewer, seperti itu. Kemudian ini tadi biodata, silahkan tadi biodata dilengkapi selengkap-lengkapnya seperti ini. Isinya apa saja tadi banyak sekali, kata Mas Teguh ada 27 butir. Ini memang demikian teman-teman, silahkan dilengkapi data diri ya, pekerjaan apabila sudah bekerja saat ini, pengalaman berorganisasi, pengalaman riset, pengalaman pelatihan, prestasi-prestasi, penghargaan ya yang sudah diperoleh, kemudian juga isinya. Nah ini untuk menyiapkan isi, tadi teman-teman sudah banyak memberikan tips ya. Nah ini memang kita perlu menyiapkan konsepnya terlebih dahulu, buat outline ya, setelah itu kita sampaikan strukturnya yang sistematis, ada pengantar, pendahuluan, isu yang diangkat, tadi Mas Yunu mengatakan masalahnya apa gitu ya, kemudian solusinya bagaimana, kontribusi sesudah, sedang, dan nanti yang akan datang, harapan Anda seperti apa, dan diakhiri dengan penutup. Kemudian penggunaan jumlah kata itu dibatasi, teman-teman harus mampu menyampaikan isi konten yang memadai, tapi bisa disampaikan secara singkat, 1.500 sampai 200 kata, tidak boleh lebih dari itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Riko. Ya. Izin bertanya kepada Mas Teguh mengenai penulisan esai Mas. Apabila kan ini kami mungkin memiliki cukup banyak pengalaman baik organisasi, magang, dan juga entah itu asistensi mengajar dan juga asisten dosen perlombaan seperti itu, untuk menuliskannya ke dalam esai secara ringkas karena tadi terbatas 1.500 sampai 2.000 kata, itu nanti apakah kami harus memilih bagian mana saja yang mungkin menonjolkan itu semua, atau seperti apa, atau mungkin setidaknya memenuhi tridharma perguruan tinggi, seperti itu Mas. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Farid. Boleh Mas Teguh langsung dijawab? Baik, terima kasih Mas Farid. Jadi sekali lagi tidak ada aturan baku ya. Jadi ini personal menurut saya, bahwa menulis esai itu adalah sekreatif mungkin. Terus kalau memang sudah disampaikan di 27 poin yang sudah masuk itu, menurut saya tidak perlu diulang-ulang lagi. Jadi esai itu seperti gini, misal saya menulis, misal kontribusi saya adalah ingin memberdayakan UMKM di bidang pembuatan keripik tempe menggunakan teknologi tepat guna. Sangat spesifik sekali. Jadi UMKM keripik tempe menggunakan teknologi tepat guna. Nah, misal cerita yang saya bangun adalah, oh ternyata ketika saya melakukan magang, ketika saya melakukan observasi di UMKM, mereka masih mengiris pakai pisau. Terus tangan mereka itu sering kepotong atau sering kena pisau. Hal itu bisa menurunkan produktivitas mereka. Itu kan cerita yang kita bangun di awal di esai gitu ya. Nah, setelah itu, misal kita sudah tahu nih dari kita merumuskan dulu goalnya apa, membantu UMKM, tapi harus secara spesifik. Itu. Setelah itu kita bentuk cerita. Cerita itu misal gini, oke, saya ingin mempelajari ekonomi UMKM, teknologi UMKM, tapi saya tidak memiliki gap kompetensi tersebut karena selama S1 saya hanya mempelajari ini, bla bla bla. Tapi ada program studi S2 di Universitas A atau B atau C yang memiliki program studi yang mengcover knowledge tentang
hal tersebut, bagaimana cara memberdayakan UMKM melalui teknologi tepat guna segala macam. Nah, kedepannya kontribusi yang lebih panjang adalah seperti apa, bla 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 bla. Jadi, misal ada pengalaman mengajar, ada pengalaman pengabdian masyarakat, dipilih mana yang paling sesuai dengan kontribusi atau goal yang ingin Anda capai. Itu saja. Karena yaitu kualitas cerita, kualitas ide yang akan kita angkat itu lebih penting daripada jumlah apa saja yang pernah kita lakukan. Karena apa saja yang pernah kita lakukan, prestasi apa saja itu sudah kita masukkan semua di isian formulir tersebut. Itu. Jadi pilih satu hal yang bisa menyentuh ketika dibaca orang lain bisa menyentuh perasaan orang lain dan itu menjadi alasan kuat Anda ingin berkontribusi. Saya pikir seperti itu Mas Farid. Webinar berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah menemani peserta mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, kesempatan pada siang hari ini saya kebagian menyampaikan sertifikat kepada ketiga narasumber. Yang pertama, sertifikat saya sampaikan kepada Pak Suno Farid Latif. Mohon diterima sertifikat dari pengurus Pusat IKUM, mudah-mudahan sertifikatnya bermanfaat, berguna untuk panjenengan dan jangan kapok untuk terus sharing ilmunya kepada para alumni UM dan juga masyarakat yang membutuhkan ilmu dari Pak Suno. Ye, monggo Pak Suno. Oke, terima kasih, saya terima. Oke, selanjutnya sertifikat saya sampaikan kepada Mas Teguh ya. Mas Teguh Dewangga SPD MSc. Nah ini selamat ya, ini di London ya. Kapan pulangnya nih? Nanti kalau pulang beritahu ya, biar bisa kopi darat. Ya, terima kasih Mas Teguh ya, walaupun kita jauh, tapi tetap kita dekat di hati ya. Jauh tapi dekat. Kadang-kadang kita dekat tapi juga bisa jauh. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sukses selalu. Nah. Berikutnya sertifikat saya persembahkan untuk Ibu Prof Diah. Ini alumni UM yang juga tidak jauh dari UM sebetulnya, tapi dekatnya kita di layar kaca ya, Prof Diah ya. Terima kasih sudah menemani para peserta pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan manfaat dan sukses untuk seleksi di LPDP. Dan mohon tidak kapok nggih Prof Diah untuk bersama kami. Ya Allah, Bufat. Nggih, monggo. Waktu saya serahkan kembali kepada Mas Riko. Silakan.